salam aquaponik, salam inspirasi. Ketemu lagi dengan saya di Rachel Aquaponik Taman Inspirasi. Para pecinta aquaponik, mari kita terus aktif bekerja, apalagi di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda oleh virus COVID-19 atau virus corona. Karena dengan kita aktif bekerja, maka aktivitas tubuh kita akan terus bergerak, ya. Jangan sampai kita malas. Bahkan juga aktif bekerja bukan berarti kita harus pergi ke tempat ataupun ke kantor kita, ke tempat di mana kita bekerja, ya. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah menganjurkan supaya kita membatasi diri kita, terlebih bagi kita yang bekerja dengan melibatkan banyak orang. Tapi aktivitas bekerja kita bisa juga kita lakukan di rumah kita masing-masing, ya. Seperti mungkin yang saya lakukan ini adalah di rumah, ya, yaitu budidaya ataupun aquaponik, ya. Nah, di sini, ya, saya membuat sebuah video tentang ataupun mau menunjukkan bibit-bibit sayur pacoy yang sudah saya semai sekitar 1 minggu yang lalu. Ini adalah bibit-bibit pacoy, ya, yang saya semai 1 minggu yang lalu, ya. Ini usianya 1 minggu, ya. 1 minggu. Nah, ini 4 hari. Ini bibit pacoy. Bibit-bibit pacoy ini saya semai di rohul, ya, rohul. Dan rohul tentunya salah satu media tanam yang sangat banyak difungsikan baik untuk hidroponik maupun aquaponik, ya. Karena rohul ini menyerap demikian banyak air sehingga media tanamnya ini ataupun media penyamaiannya ini tetap dia lembab, ya, lama keringnya. Bahkan boleh bisa jadi mungkin berhari-hari atau 2-3 hari kalau misalnya kita siram paginya, ya, 2-3 hari masih lembab dia. Ini adalah bibit-bibit pacoy, ya. Ini mungkin ada sekitar 300 batang, ya. 300 batang. Dan bibit-bibit pacoy ini, ya, mungkin sekitar 1 minggu lagi kalau misalnya dia daunnya sudah bercabang 4, ya, bercabang 4 minimal, ya. Nah, nanti bibit-bibit pacoy ini akan saya pindahkan ke media tanam pembesaran, ya, yang saya buat dari paralon tersebut dilubangi sedemikian rupa kita bisa atur jaraknya, ya, antara lubang yang satu dengan lubang yang lain sehingga memungkinkan di paralon tersebut bisa kita tanami dengan bibit-bibit sayur. Satu paralon panjangnya itu sekitar 4 atau 5 meter, itu bisa kita lubangi, ya, sekitar 40
40 lebih, 45 ya. Jadi sebenarnya cukup menghemat ya. Seperti apa yang sudah saya buat ini ya. Ini adalah paralon ukuran kurang lebih 5 meter, ini satu paralon ya. Panjang sekali ke sana dan saya lubangi. Jadi nanti bibit-bibit pasui tersebut akan saya pindahkan ke sini, ke media pembesaran ini. Ini yang disebut dengan sistem aquaponik ya. Kalau kita mengenal mungkin sistem hidroponik ya. Kalau sistem hidroponik itu masih ada nutrisi khusus yang disebut dengan abimix untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang kita tanam. Sementara kalau sistem aquaponik itu sendiri ya, kita tidak memerlukan abimixnya ya sebagai nutrisi, tetapi nutrisi atau aquaponik itu, sayur-sayuran dalam aquaponik itu mengandalkan nutrisi dari kotoran-kotoran ikan ya, misalnya kotoran tainya ya, bahkan juga sisa-sisa pakan yang kita berikan kepada ikan-ikan kita yang tidak dihabiskan oleh ikan-ikan kita, maka itu menjadi nutrisi bagi sayur-sayur yang kita tanam dalam sistem aquaponik ya. Jadi di paralon-paralon ini saya tanami sayur-sayur ya, ada sayur kangkung. Sayur kangkungnya subur-subur ya, subur-subur. Tetapi juga dalam sistem aquaponik kita bisa atur seperti ini. Ini adalah tempat es krim bekas ya. Di dalamnya saya taruh apa namanya ini, semacam keranjang-keranjang yang berlubang. Lalu di bawahnya juga saya atur seperti ini. Ini ember. Lalu di ember ini juga saya buat begini ya. Ini semacam ember yang berlubang. Nah, di ember-ember ini ataupun tempat es krim bekas tadi bisa kita tanami sayuran-sayuran buah ya. Misalnya kacang panjang, bahkan juga tomat ya. Ini. Jadi sekali lagi dalam sistem aquaponik itu kita tidak memerlukan pupuk ya, kita tidak memerlukan pestisida yang kita semprotkan untuk menjaga hama mungkin ya. Tapi yang kita butuhkan adalah yaitu nutrisi dari kotoran-kotoran ikan ya. Ini seperti apa yang saya buat ini. Ini adalah kolam ikan saya. Ini kolam ikannya ukuran 1 meter kali 2 ya, 1 kali 2, dan saya buat dari terpal ya, cukup sederhana. Ini ada ikan nila dan juga ikan mas. Lalu ini juga ada ember-ember ya. Kalau kalian bisa lihat ini ember-ember. Di ember-ember ini juga saya buat ikan. Di sini ada ikan patin, tapi tidak terlalu banyak, palingan sekitar 30 ekor ya. Lalu ini juga ada ember yang kedua ya. Ember yang kedua ini baru kemarin saya isi dengan bibit ikan lele ya. Kemarin saya beli ikan lele, ukurannya masih ukuran yang kecil, 2 cm ya, sekitar 500 ekor ya. Di sini bibit ikan lele ada 500 ekor. Dan sini juga ikan lele ya. Ini sudah
ukuran sebesar ini ya, besar ini ya, sebesar ini saja. Di sini kemarin saya beli ukuran 2 cm juga ya, sekitar 100 ya. Boleh saya pastikan bahwa bibit-bibit ikan lele ini hampir tidak ada yang mati ya sampai sejauh ini. Ini yang disebut dengan sistem aquaponik ya. Jadi bisa kita kerjakan di rumah ya. Bisa kita kerjakan di rumah ya, dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Mungkin ada yang bingung dari mana saya cari lahan ya. Lahan yang sempit pun sebenarnya bisa kita fungsikan, bisa kita pergunakan dengan sistem aquaponik ya. Bahkan misalnya kalau kita ada lahan 1 meter kali 2 ya, itu pun bisa kita pergunakan, kita bisa fungsikan ya. Kita buat kolamnya seukuran tanah tersebut, lalu di atasnya kita desain ya, kita atur sedemikian rupa tempat sayuran-sayuran yang mau akan kita tanam, seperti apa yang sudah saya buat ini ya. Ini paralon-paralonnya saya susun demikian rupa ya, bertingkat. 1, ini 2 paralon yang kedua, ini 1 tadi ya, ini paralon yang ketiga, ini 4, 5. Jadi ada 5 tingkat. Di sebelahnya sana juga ada 5 tingkat ya. Jadi ada 10 paralon ya, dengan luas seperti ini ya. Dan ini juga berada di ruangan terbuka ya, yaitu matahari ada. Nah, matahari, mana mataharinya ya, ruangan terbuka. Ini ada tomat. Nah, jadi kita bisa bekerja di rumah ya, apalagi dalam situasi sekarang ini ya. Oke, para pecinta aquaponik, selamat bekerja walaupun bekerja dari rumah sebagaimana anjuran dari pemerintah, dan selamat berjuang untuk para pahlawan-pahlawan melawan virus yang sekarang ini juga lagi berjuang ya. Ini adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Mereka menjadi orang di garda terdepan. Kiranya para pahlawan-pahlawan, tenaga-tenaga medis yang sedang berjuang di rumah-rumah sakit diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam corona saat ini. Oke, para pecinta aquaponik, jangan lupa subscribe video ini, tekan tanda lonceng, like, dan juga share untuk menerima video-video berikutnya secara khusus mengenai aquaponik, dan tentunya untuk kelanjutan daripada video saya ataupun channel saya ini. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Salam aquaponik, salam inspirasi.